take you anywhere that you'd like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. Kondisi TPA sampah di Indonesia memiliki persoalan yang sama, sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. 22. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Tahukah kamu, berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, disebutkan bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 40 juta ton per tahun dengan komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, khususnya sampah sisa makanan yang mencapai 39,68%. Akibatnya, lingkungan kita saat ini menghadapi tantangan besar, yaitu limbah organik yang tidak dikelola dengan baik dan semakin berkurangnya kualitas tanah. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengubah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat melalui kompos. Dalam video ini, kita akan menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, serta mengungkap kearifan lokal yang dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi perlindungan lingkungan. Halo semuanya, saya Rindi Raudatujana dari Biodes 15, saya Prodi Teknik Biomedis. Hari ini saya akan mewawancari beberapa teman saya. Mungkin mulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Krisna Hidayat dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Biomedis. Kenalin, aku Rara dari FST juga, dari Prodi Teknik Biomedis. Kenalin, aku Najwa dari FST Prodi Teknik Biomedis. Kenalin, aku Wifta dari Prodi Teknik Biomedis. Kenalin, nama aku Nazila, aku dari Fakultas Teknik. Mungkin dari sederhana aja ya, itu sampah dapur yang biasanya ibu-ibu tuh habis masak terus langsung dibuang sungai atau dibuang sembarangan gitu sih, itu yang bikin ganggu dan baunya kan nggak enak ya kalau dibuang sembarangan. Untuk kondisi sampah organik di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, karena tempat tinggalnya di perumahan, ada karang taruna yang tiap sore mengambil sampah organik untuk dijadikan sebagai ekoenzim ataupun pupuk. Kalau dari aku sendiri, karena aku kan ngekos ya, jadi kayak di daerah perumahan juga, jadi kebanyakan itu sampah organik sih. Terus kalau untuk pengolahannya, di lingkungan aku masih belum kayak di lingkungan Krisna, jadi masih belum diolah kayak di Karang Taruna atau lain sebagainya kayak gitu. Kalau kita berdua itu tinggalnya di asrama. Kalau di asrama sendiri, pengolahan sampahnya tuh tiap pagi itu kayak ada yang ngangkut juga. Terus kalau misalnya sampai diolah sih enggak ya, cuma lebih ke penjagaannya aja, mungkin lebih terjaga. Mungkin bisa dibuat jadi pupuk gitu, cara sederhananya kayak gitu. Okay. Mungkin dari pemerintah sendiri bisa melakukan edukasi untuk masyarakat agar bisa mengolah sampah dengan baik dan benar. Menurut saya, peran mahasiswa sangat penting, terutama untuk mensosialisasikan tentang bagaimana cara untuk mengolah sampah organik maupun anorganik agar tidak mencemari lingkungan. Oke, kalau menurut aku peran mahasiswa ini sangat penting ya, karena di sini mahasiswa kan punya kesadaran yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Jadi dia itu punya inovasi yang lebih, seperti contohnya kalau di masyarakat itu ada satu komunitas yang dimana itu diciptakan oleh mahasiswa. Nah di situ kayak ada program MBKM yang dimana mereka menarik mahasiswa untuk ikut dengan program mereka dengan tema sadar lingkungan. Kalau menurut aku, peran mahasiswa itu sangat penting karena mahasiswa itu bisa melakukan misalnya dari memungut sampah, itu kan dimulai dari kesadaran diri sendiri. Lalu untuk memilah sampah-sampah organik juga dilakukan dari diri sendiri. Mahasiswa juga bisa terjun langsung ke masyarakat untuk membantu membersihkan lingkungan di sekitar. Dari wawancara dengan beberapa mahasiswa Unair, kita dapat melihat bahwa kearifan lokal seperti pemanfaatan daun kering untuk pupuk sudah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Kompos yang telah matang merupakan hasil dekomposisi sempurna dari bahan organik, menghasilkan material kaya akan unsur hara penting. Proses aplikasi kompos ke tanaman dapat dilakukan dengan mencampurkan langsung ke tanah di sekitar area perakaran tanaman. Nutrisi yang terkandung dalam kompos akan perlahan-lahan dilepaskan ke tanah, menyediakan makanan yang stabil dan berkelanjutan bagi tanaman. Dengan demikian, tanaman dapat tumbuh lebih subur dan sehat karena mendapatkan nutrisi alami yang diperlukan. Namun, pengelolaan ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Tradisi ini tidak hanya menjaga kesuburan tanah, tetapi juga meminimalkan limbah. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengintegrasikan teknologi modern seperti komposter rumah tangga untuk meningkatkan efisiensi. Selain kompos sebagai pengurangan sampah organik, ada beberapa alternatif lain untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah seperti biodigester, vermikompos, biochar, dan pakan ternak. Kompos adalah solusi yang sederhana namun efektif untuk pemasaran lingkungan. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan prinsip-prinsip biologi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti memanfaatkan sisa makanan dari rumah dan bersama-sama menjaga bumi kita agar tetap hijau dan subur. Ayo mulai langkah kecil dengan perubahan besar. Jadilah bagian dari gerakan peduli lingkungan dengan mengelola kompos mulai dari sekarang.